Apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Tasya Delia, akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. UNESA dipercaya menjadi reviewer eksternal modul pelatihan masyarakat berbasis SDGs Desa tahun 2022 oleh BPSDM Kemendes. UNESA gelar pemeringkatan kampus ramah disabilitas pertama di dunia, diikuti 125 perguruan tinggi dunia. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Untuk meningkatkan lulusan UNESA yang mendapatkan beasiswa LPDP, BEM UNESA adakan seminar beasiswa LPDP. Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium T14 FBS UNESA menghadirkan secara langsung pemateri lulusan beasiswa LPDP dari dalam maupun luar negeri. Badan Eksekutif Mahasiswa UNESA menyelenggarakan seminar beasiswa LPDP dengan tema Boost Youth Skill to Get LPDP Scholarship Easily pada 10 Desember 2022 secara luring di Auditorium Gedung T14 FBS UNESA. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan statistik lulusan UNESA yang lolos beasiswa LPDP. Selain itu, mahasiswa UNESA juga dapat mempersiapkan kebutuhan dan bekal mereka saat mengajukan beasiswa LPDP. Kami dari BEM UNESA menggandeng berkolaborasi dengan Interest Education. Kita memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk mungkin menggali ilmu, mencari manfaat, dan juga mungkin mengetahui apa aja sih tips dan trik yang mungkin bisa didapatkan kalau misalnya kita mendaftar di beasiswa LPDP seperti itu. Kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh Ahmad Abdullah Zawawi SPD. Menurutnya, tidak perlu pintar untuk memperoleh beasiswa LPDP, cukup dengan beruntung. Dalam arti, beruntung sudah berdoa, beruntung sudah mempersiapkan, beruntung sudah berjuang, serta beruntung telah memiliki banyak pengalaman dan kenalan. Selanjutnya materi tentang tahapan pengajuan beasiswa LPDP yang disampaikan oleh Nurul Laili SPD. Terdapat tahapan administrasi, skolastika, dan wawancara. Tips saat mengajukan beasiswa, para mahasiswa harus paham karakteristik penyelenggara beasiswa, mempersiapkan administrasi sesuai dengan buku panduan, dan persiapan esai dengan isi cerita yang selinir dengan keilmuan. Dalam seminar ini juga diisi oleh Askia Nurfiana, Director of Interest.id. Dengan adanya Interest.id, mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di luar negeri akan lebih mudah karena lembaga ini mampu membantu administrasi dan pendaftaran perguruan tinggi di luar negeri. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab oleh para peserta seminar. Harapannya, dengan adanya seminar ini, mahasiswa UNESA yang ingin melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP tidak bingung lagi dengan administrasi dan kebutuhan yang harus dipersiapkan saat pengajuan beasiswa dan dapat meningkatkan statistik mahasiswa UNESA di penerimaan beasiswa LPDP. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rahma melaporkan. Menyiapkan generasi muda sebagai policy maker di masa mendatang, Himpunan Mahasiswa Sarjana Terapan D4 Administrasi Negara UNESA menggelar acara Government and Policy Fair 1.0. Acara ini diikuti oleh Sivitas Akademika UNESA dan 90 tim peserta esai dari seluruh Indonesia. Himpunan Mahasiswa Prodi Sarjana Terapan D4 Administrasi Negara mengadakan rangkaian event Government and Policy Fair 1.0 atau GoVersi 1.0 bertajuk peran kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dibuka langsung oleh Wakil Direktur Vokasi, Dr. Warju SPD STMT, acara ini dilaksanakan di Aula Sri Kandi, Gedung I6 Visha UNESA pada 10 Desember 2022 dengan dihadiri Kaprodi D4 Administrasi Negara serta diikuti oleh Sivitas Akademika UNESA dan 90 tim dari seluruh Indonesia. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif mahasiswa dan pelajar untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peran kebijakan publik di Indonesia. Jadi GoVersi ini singkatan dari Government and Policy Fair.
Jadi ada dua objek di dalamnya, ada government, yaitu pemerintahan, dan juga policy, kebijakan. Nah, dua objek ini saling berkaitan satu sama lain karena pemerintahan sebagai pembuat kebijakan atau policy maker yang kemudian nanti kebijakannya itu harus berorientasi kepada masyarakat. Nah, tema besar yang kami ambil di Goversi ini adalah masa depan Indonesia dari kebijakan. Jadi gimana masa depan Indonesia, terus kemudian kemajuan Indonesia ke depan itu ditentukan oleh kebijakan yang diambil sekarang. Jadi kami berharap memang kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu bisa berorientasi kepada masyarakat yang pertama dan sustainable atau keberlanjutan ke depan. Jadi ini menjadi topik yang penting karena ya kita tahu kebijakan mungkin menjadi hal yang awam kepada masyarakat, tapi kita cepat mengenalkan kepada umum gitu. Itu Goversi secara singkatnya gitu. Rangkaian acara dilanjutkan dengan paparan secara online oleh keynote speaker Yanwar Nugroho PhD, ASA, selaku founder Nalar Institute, serta diskusi akademik bersama praktisi dan akademisi kebijakan publik ISMADI SHMSI. Adapun topik pembahasan diskusi meliputi isu-isu kebijakan publik dan pelayanan publik di Indonesia. Jadi harapan utama panitia yang kami pahami adalah untuk meningkatkan nilai kritis dari mahasiswa agar mereka mau menulis, mau memotret sebuah kebijakan yang di situ ada dampak kepada mereka, kepada masyarakat. Nah, kedepannya ada semacam kesinambungan. Jadi terus mahasiswa kami bisa kritis bahwa sebuah kebijakan diambil itu tidak harus sesuai dengan harapan mereka, bijak. Karena sekali lagi bukan wisdom tapi policy yang diartikan Pak Yanwar tadi, kebijakan. Karena sekali lagi sebagaimana dikatakan Thomas Day bahwa arti kebijakan publik adalah pemerintah melakukan atau tidak melakukan. Jadi harapannya mahasiswa kami bisa paham betul mana yang kebijakan publik, mana yang policy, mana yang wisdom. Itu yang kami harapkan. Ada juga semacam nilai kritis yang harus mahasiswa pahami. Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini menjadi wahana diskusi yang membangun antara akademisi dan sivitas akademika. Studi kasus isu kebijakan menjadi media yang tepat bagi audiens untuk mempelajari lebih dalam sistematika public policy di Indonesia, sehingga nantinya generasi muda lebih siap untuk menjadi policy maker di masa mendatang. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Tambang Waskito melaporkan. UNESA menjadi tim review eksternal 24 modul pelatihan masyarakat berbasis SDGs Desa tahun 2022. Guna wujudkan pendidikan desa berkualitas, tim penggerak swadaya masyarakat, pusat pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi kunjungi UNESA guna melakukan tinjauan ulang modul yang telah disusun sebelumnya. Tim PSM PPSDM Desa kunjungi UNESA guna lakukan review eksternal modul pelatihan masyarakat berbasis SDGs Desa tahun 2022. Acara yang diselenggarakan secara hybrid di ruang Murtiningrum, lantai 1 gedung CPD Pasca Sarjana UNESA ini disiarkan melalui Zoom meeting, diikuti oleh sivitas akademika UNESA, 8 reviewer dari UNESA, tim penyusun modul dari PSM PPSDM Desa, dan akademisi desa dari berbagai daerah. Jadi ini ada 24 modul yang dikembangkan Kementerian Desa ya. Lalu kita kerjasama dengan kementerian tersebut untuk menjadi pereview eksternal. Di sini yang terlibat 8 dosen yang meliputi berbagai hal karena modulnya juga beragam. Lalu mekanismenya dari 24 itu direview 8 orang dan setiap modul direview 2 orang dosen supaya nanti ada proses konfirmasi ya, di-compare begitu. Nah sehingga setiap satu dosen mereview 6 modul dan hari ini tadi kami menyamakan hasil review kita. Review eksternal modul pelatihan masyarakat berbasis SDGs yang dilaksanakan pada 12-14 Desember 2022 ini bertujuan untuk memberikan masukan dan panduan dalam perbaikan modul sehingga nantinya keterserapan topik dalam modul dapat diterima masyarakat dengan optimal. Sudah dilakukan review internal, nah saat ini adalah review eksternal dan kita menggandeng Universitas Negeri Surabaya untuk melakukan review modul ini ya supaya dari sisi aspek ya sebagai sebuah modul ya dari sisi
kepraktisan, dari sisi keterbacaannya, dari sisi kemenarikannya, dari sisi keterterapannya, ya modul ini memadai. Adapun agenda ini dilakukan agar modul pelatihan masyarakat berbasis SDGs memiliki kualitas yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kompetensi, dan dapat diterapkan sebagai bekal untuk meningkatkan kompetensi dan potensi sesuai dengan kebutuhan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. UNESA Dimitri Award diselenggarakan pada 8 Desember 2022. Diikuti 125 perguruan tinggi dunia, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di auditorium lantai 11 gedung Rektorat UNESA melalui Zoom meeting dan live streaming di YouTube official UNESA. UNESA Dimitri Award 2022 merupakan pemeringkatan kampus ramah disabilitas pertama di dunia, bertujuan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kegiatan dibuka langsung oleh Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan Mkes. Rektor yang akrab disapa Cak Hasan ini menyampaikan apresiasinya atas kontribusi berbagai universitas dalam pemeringkatan ini. Cak Hasan menegaskan, UNESA Dimitri merupakan wadah bersama-sama untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Satuan Klasterisasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi UNESA, Profesor Dr. Nadi Suprapto PhD, yang menyampaikan bahwa Dimitri ini merupakan aksi nyata dari komitmen UNESA untuk mewujudkan aksesibilitas dan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas. Kita harus menjadi role model khususnya secara nasional. Jadi menjadi contoh gitu ya, bagaimana memberikan fasilitas ataupun program yang layak bagi kaum disabel itu atau difabel itu kan itu tantangan juga bagi UNESA karena sebagai peserta sekaligus sebagai host kan begitu. 125 perguruan tinggi yang berpartisipasi pada UNESA Dimitri dilakukan penilaian pada 7 November 2022 meliputi 10 indikator penilaian yang terdiri dari kepemimpinan, perencanaan strategis, kebijakan khusus inklusi, kelembagaan, kerjasama organisasi disabilitas, sarana prasarana, akomodasi yang layak, siswa karyawan, pendidikan, dan penelitian pengabdian masyarakat. Mana itu yang strength, yang kuat, mana yang weakness, yang lemah, akan kita evaluasi. Yang kuat, indikator yang kuat itu kita dorong lagi. Kemudian yang lemah-lemah itu akan kita dorong lagi untuk menjadi kuat, sehingga melalui kegiatan UNESA Dimitri ini menjadi potret kita. Yang terutama yang lemah-lemah itu akan kita jadikan sebagai sebuah refleksi, sehingga akan kita buat program-program dengan berbagai aktivitas tentunya mengarah kepada hasil evaluasi per indikator tadi. Harapannya, kegiatan ini dapat dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dengan lebih baik dan mampu menjadi bentuk apresiasi dan evaluasi bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan indikator pencapaian dan mewujudkan perguruan tinggi yang ramah disabilitas. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rahma melaporkan. Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya mengadakan pameran inovasi hidangan Jawa Timur bertajuk Cipta Karya Boga UNESA 2022. Selain sebagai proyek tugas mata kuliah, kegiatan ini juga sebagai langkah untuk mengenalkan kuliner khas Jawa Timur, khususnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Dalam rangka proyek mata kuliah dan branding kuliner tradisional Jawa Timur, Prodi S1 Pendidikan Tata Boga Angkatan 2020, Fakultas Teknik UNESA, menggelar pameran inovasi hidangan Jawa Timur bertajuk Cipta Karya Boga UNESA 2022. Bertempat di Gedung Islamic Center Surabaya pada Kamis 15 Desember 2022 ini, menghadirkan inovasi kuliner tradisional Jawa Timur, khususnya dari kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Mengangkat tema Aksaya Patra, Adhikari Purva, bermaksud bahwa hidangan tradisional Jawa Timur yang saat ini mulai ditinggalkan dan tergeser oleh makanan cepat saji dapat kembali bangkit dan dikenal lagi oleh generasi muda. Untuk tahun ini kita mengambil tema Aksaya Patra, Adhikari Purva dengan makna suatu hidangan istimewa dari Jawa Timur yang disajikan dalam pinggan yang tidak ada habisnya.
dengan maksud makanan-makanan dari Jawa Timur, khususnya ini daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, yang makanan tradisionalnya itu yang mulai tertinggal. Jadi anak-anak muda mulai sekarang kan lebih suka junk food, lebih fast food seperti itu. Jadi dengan adanya Gelar Cipta ini, kami berharap anak-anak muda khususnya itu akan lebih mengenal lagi makanan-makanan khas dari ketiga daerah tersebut. Cipta Karya Boga merupakan mata kuliah penciri Prodi Tata Boga yang memberikan pemahaman tentang konsep, pengolahan, dan penyajian makanan dengan komposisi yang berkualitas. Tindak lanjut dari kegiatan ini, mahasiswa akan melakukan pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP dan program magang. Kegiatan Gelar Cipta Boga ini mahasiswa dituntut untuk bisa mengaktualisasikan dirinya terkait dengan materi-materi yang sudah dipelajari, praktek-praktek yang sudah dilakukan, termasuk nanti akan ditindaklanjuti dengan kegiatan magang dan PLP di sekolah. Jadi mereka ini baru di semester ke-5 gitu. Nanti setelah ini mereka akan magang dan akan melakukan PLP di sekolah. Mauren Gita Miranti SPD MPD, selaku salah satu dosen pengampu mata kuliah, mengapresiasi proses para mahasiswa yang telah mempersiapkan mulai dari penyusunan konsep hingga pada tahap grand jury. Kegiatan dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Dekan Fakultas Teknik, Dr. Maspiah Mkes. Dalam kesempatan ini, Dr. Maspiah berpesan bahwa produk hasil kreasi mahasiswa dapat terus dikembangkan agar dapat menjadi income generating. Dan harapannya ini kedepannya bisa laku dijual untuk income generating gitu ya, untuk pembekalan mahasiswa sendiri sebagai entrepreneur atau sebagai nanti lulusan yang mampu berwirausaha. Kegiatan juga diisi oleh demo fruit carving oleh Chef Apri selaku Ketua Indonesian Fruit Carving DPD Jawa Timur dan talkshow terobosan bisnis kuliner di era Society 5.0 oleh Hendy Setiono selaku owner dari perusahaan kuliner Kebab Baba Raffi. Harapannya, kegiatan ini dapat membentuk karakter mahasiswa di bidang kulineri entrepreneur, bahwasanya untuk menghasilkan hidangan yang berkualitas dan bernilai lebih, banyak proses yang harus dilalui. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Tasya Delia, tetap sehat dan sampai jumpa.